lagi? Kalau sekali lagi Pak, sekali lagi saya katakan, coba Anda lihat itu kuncinya. Kalau Anda mengatakan Anda mengasihi Tuhan, tapi Anda tidak mempraktikkan ajaran kasih itu, yaitu mentaati segala aturan mainnya Tuhan, maka Anda itu adalah pembohong. Anda itu penipu. Ajaran maaf, saya harus mengatakan itu. Kasih Tuhan itu Pak, kasih agape, ya. Tidak ada kepentingan pokoknya lakukan. Bukan justru apa yang dilakukan ketika orang mengasihi Tuhan? Apanya Tuhan yang harus dilakukan? Ya, mengasihi manusia. Mengasihi manusia. Bagaimana mungkin Anda mengatakan mengasihi anak Anda ketika Anda justru mengajarkan mereka menyembah kepada yang bukan Tuhan? Siapa bukan Tuhan? Yesus. Yohanes 13 itu apa? Apa? Kenapa Yohanes 13? Kenapa Yohanes 13? Ada apa? Anda mengatakan Anda mengasihi manusia. Jangankan mengasihi manusia, Pak. Mengasihi anak istri Anda sendiri aja kagak. Anda mengajarkan mereka menjadi Kristen, menyembah manusia bernama Yesus. Sementara yang dikatakan mengasihi manusia, mengasihi Tuhan, itu adalah teorinya ada di dalam Matius 5 nomor 18-19. Kalau Anda kasih kepada manusia, Anda akan mengajarkan manusia menyembah kepada Allah, mentaati segala perintah-perintah Allah. Itu baru kasih. Tapi kalau Anda mengatakan sembah Yesus, ibadah minggu, itu bukan kasih kepada manusia. Itu mengajarkan manusia agar terlaknat oleh Tuhannya. Sudah saya katakan ikut, bukan menyembah ya, ikut. Nah, kalau ikut berarti dia menjadi praktisi Torah. Tidak ada di sini untuk mengikut melaksanakan Taurat, nggak ada. Loh, Yesus diri. Udah gantian. Lanjut aja. Lagi semangat, biarin aja. Lanjut. Jadi kalau saudara mengatakan tidak ada yang mengatakan pengikut, tadi di awal saya sudah mengatakan jika engkau percaya kepadaku maka engkau akan mengikuti melakukan pekerjaan kulakukan. Yang kedua, Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Ketika aku sunat, mereka ikut aku sunat. Ketika aku sujud, mereka ikut aku sujud. Ketika aku puasa, mereka ikut aku puasa. Ketika aku pergi ke tempat ibadah bait suci, mereka bukannya ke gereja. Ketika aku ibadah hari Sabat, bukannya ibadah hari Minggu. Ketika aku ibadahnya sujud, bukan cingkrak-cingkrak. Di mana Anda mengatakan diri Anda sebagai pengikut? Itulah pandangan perjanjian lama yang selalu tadi masalah lahiriah, syariat, materi ya. Nah sekarang kan perjanjian baru, esensi. Apa esensi semua itu? Makanya disimpulkan saja kalau mengasihi kesimpulan dari Taurat itulah kasih Allah, kasih sama manusia. Sudah, caranya gimana? Setiap orang yang mengikut aku, ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, hanya itu. Kenapa larinya ke salib, Pak? Gak ada hubungannya dengan ajaran Yesus itu. Yesus mengajarkan ketika engkau ingin memperoleh hidup yang kekal, apa yang harus kamu lakukan? Taati segala perintah Tuhan, gak ada jalan lain. Gak ada jalan lain. Adapun makanya tadi pendeta Yesuateu saya katakan, adapun ajaran Kristen itu tidak berasal dari pengajaran agama samawi. Itu agama ardi, agama yang dibuat oleh manusia untuk kemudian menggantikan konsep yang Tuhan ajarkan kepada Bani Israel. Makanya Al-Quran itu datang. Sehingga ketika Anda bertanya, kenapa umat Islam itu lebih paham Bible, seakan-akan lebih cerdas? Karena Al-Quran membimbing kami, wala tuti'il kafirina wal munafikina wada'u azahum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Itu kami dibimbing oleh Allah. Fala tuti'il kafirina wa yadhidhum fala tuti'il kafirina, jangan kau mengikuti mereka, tapi lawanlah mereka dengan jihad yang besar, yaitu jihad dengan Al-Quran. Itu jelas. Nah, sementara ajaran Kristen ini dengan kasihnya apa yang terjadi? Datang dari lorong ke lorong. Tuhan mengasihi Bapa, Tuhan mengasihi Ibu dengan mengutus anaknya. Marilah ikut kepada kami. Dengan kasih Yesus kita ada karunia dan seterusnya. Ini yang kemudian dijajakan. Maka perintah Quran, lawanlah mereka dengan perlawanan yang keras, dengan perlawanan yang besar, jihad dan kabira, dengan menggunakan Al-Quranul Karim. Makanya kami hadir di sini, Pak. Gitu. Silakan dijawab.
Matius 5 nomor 19. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, seperti sunat itu termasuk ya, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan hukum Taurat dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Jediar, lanjut. Lanjut sampai ayat 20. Apabila kehidupan terus lanjut. Oh, oke, lanjut. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jedar, selamat datang di kebenaran. Jadi hukum Taurat yang paling kecil pun jangan sampai dihilangkan, jangan sampai ditinggalkan. Karena orang yang meninggalkan hukum Taurat yang paling kecil saja, maka dia mendapatkan tempat duduk yang paling rendah di kerajaan sorga. Sekian, semoga kawan-kawan terkasih, terpilih, diputar, dicelupin. Lanjut. Mantap. Apanya? Silakan, Mantap. lanjut. Ya kan, saya kan bukan saya kan non Israel. Hukum Taurat tidak disampaikan pada saya. Yang disampaikan pada saya hanyalah intisarinya. Nah, bagus itu Pak. Jadi gini, ketika Anda menyadari Anda bukan Israel, Yesus itu mati untuk menebus orang-orang dari hukum Taurat. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Terus untuk apa Yesus mati untuk Anda sementara Anda bukan Bani Israel? Anda mengatakan Anda bukan Bani Israel, berarti hukum yang termaktub di dalam Torah itu bukan untuk Anda. Jadi untuk apa Yesus mati? Untuk Anda, untuk membebaskan Anda dari hukum Taurat. Apa hubungannya? Sebenarnya Ayo. tidak tepat Yesus mati untuk inilah yang saya katakan tadi. Kita itu harus bicara masalah esensi. Apa itu mati? Ya kan sudah saya katakan tadi, menyangkal ego. Bukan pada proses hari penyalipan itu matinya yang dimaksud mati. Gitu, Loh. Pak. Ini adalah konsep baru, Pak. Ya, memang Diterangkan konsep dari kita. hikmat. Ini konsep hikmat ya. Hikmat Bukan- itu kan diada-adakan, Pak. Gini, Pak. Tenangkan Kenapa diri Anda. diadakan? Kan bisa dibuktikan. Kalau semua Tenangkan orang diri Anda dulu. menyangkal dirinya, Saya menerima tenangkan itu, diri Anda. Ya kan damai sejahtera manusia. Kan itu kan goal. Bagaimana goal bisa damai sejahtera kalau perintah-perintah Tuhannya dilanggar semua, Pak? Damai sejahtera dari mana? Dari film sinetron. Orang kan nggak bentrok lagi. Orang nggak Kata bentrok lagi. siapa? Aduh, Bapak ini gimana? Damai Nah. Kalau damai sejahtera gimana orang, ceritanya? Kalau Masa semua lupa orang dengan menyangkal inkuisisi sih? egonya, ya kan nggak ada lagi bentrok. Udah habis ke dunia, habis kiamat. Dunia itu kiamat. Waduh, Dunia Bapak manusia Nusantara ini itu dijajah 3 abad lebih, Pak. Lupa. ya itu kan ego. Tuh, katanya ego udah di Katanya sudah hilang semua tadi. Aduh. Dan pelaku-pelaku Itu, penjajahan Pak. itu kan mengimani iman seperti Bapak, kan gitu. Gini Pak. Itulah Kita makanya jujur aja terhadap manusia kebenaran. berproses kepada itu tadi, pematian ego itu. Udah 2000 tahun, Pak. Udah 2000 tahun. Nggak bisa itu, Pak. Konsep penamaan Tuhan Anda saja belum kelar sampai hari ini. Jadi gini, saya sadar gitu loh. Saya menghargai saudara sebagai seorang Kristiani. Tapi dua agama syiar ini kita harus keluar sekarang. Kita harus menyampaikan kebenaran itu. Ya. Orang Kristen meyakini Yesus sebagai korban penebusan dosa. Itu adalah sertifikat bagi keselamatan daripada Kristen. Itu kan Agar bahasa apa? teologis. Itu kan bahasa teologis, Pak. Tapi kan pada prakteknya, Bukan pada untuk prakteknya, konsumsi Anda. ketika saya menjelaskan Yesus mati untuk membatalkan hukum Taurat, Anda mengatakan tidak. Benar nggak? Kalau itu sudah Anda teologis, katakan Yesus- tidak, berarti lari kepada sertifikat keselamatan orang Kristen itu disebabkan karena matinya anak Maria di atas tiang salib. Kalau itu juga tidak, lalu untuk apa Yesus mati di atas tiang salib bagi Anda? dengan menunjukkan
menunjukkan kejadian prosesnya, proses salib itu dengan menunjukkan bahwa seperti itulah manusia seharusnya menyangkal egonya, menyingkirkan egonya sejauh-jauh. Gimana ceritanya, Pak? Konsep yang muncul sampai Yesus itu mati di atas tiang salib, itu bukan untuk mematikan ego, Pak. Itu untuk menebus manusia dari dosa asal. Itu bahasa teologi yang saya katakan ini adalah Bahasa teologi. Terus Esensinya. bahasa yang Anda bahasakan tadi itu bahasa apa? contoh. Itulah contoh. Dengan semua orang seperti itu ya, melayani ya, bahkan yang meludahi, bahkan yang membunuh dilayani ya. Semua orang bersikap seperti itu, kan tidak ada lagi yang chaos di antara manusia. Itu kan karena ada. Kenapa ada penyalipan? Karena ada orang, dua belah pihak, satu penyalip yang egonya luar biasa besar, satu lagi tidak ada ego. Baru-baru ini Indonesia diguncang dengan peristiwa pembunuhan antar sesama anak teos. Apakah Anda ingin menutup mata dengan itu? Mereka hari Minggu ibadah. Kitab yang mereka tenteng adalah Bible. Tuhan yang mereka sembah adalah anak Maria. Mereka dikatakan sebagai anak-anak Tuhan. Manusia itu berproses, Pak. Yang terdahulu bisa jadi yang terkemudian. Gimana ceritanya, Bapak? Loh, Yesus datang tidak ada untuk menebus dosa manusia. Itu bahasa teologi. Lalu yang Anda bahasakan ini bahasa apa? Mari kita belajar. Mari kita Menyalipkan bernyanyi ego. lagunya Roma Irama kalau begitu. Nah. Begadang jangan begadang Saya kalau tanya Anda. tiada artinya. Kenapa Anda begitu menolak? Percuma kita berdebat kalau iya. otaknya tak ada. Kan begitu, Pak. Anda mengatakan bahasa itu adalah bahasa teologi. Bahasa yang Anda bangun hari ini bahasa apa? Bahasa Oke, sebentar. esensinya hikmah. Ini ada mau naik lagi satu Kristen. Bahasa hikmah. Ada satu Kristen mau naik lagi ini. Apa? Kan gitu. Apa hikmahnya? Masuk nggak suara saya ini? Enggak. Dengan semua orang menyangkal egonya, maka damai sejahtera apa lagi? Kenapa Bapak? Damai sejahtera kayak mana yang Anda impikan ketika Tuhan itu murka terhadap Anda karena Anda melanggar aturannya? Mau aku tunjukkan bagaimana murkanya Tuhan kepada kalian? Mau. Sama saya pribadi yang sampai adalah intisari Taurat Tunggu. itu. Jangan di apa? Itu teologi iman, Pak. Sekarang mau ndak aku tunjukkan kemurkaan Tuhan kepada kalian? Mau ndak? Silakan. Oke, di dalam Matius 7, Yesus mengatakan apa? Orang yang menyebut namanya, orang yang bermujizat dengan namanya, mengusir setan demi namanya, tapi tidak melakukan kehendak Bapaknya yang ada di surga, diusir dikatakan sebagai penjahat. Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kemana enyahnya orang ini yang dikatakan jahat ini? Matius 13:50. Orang jahat yang diusir Yesus itu semuanya dilemparkan ke api neraka. Salah enggak data itu? Setuju. Nah, setuju. Maka muncul pertanyaan. Atas kehendak siapa? Atas kehendak siapa Anda menjadi Kristen? Tunggu dulu, pekerjaan itu apa? Kan Pekerjaan yang- kan melayani sesama. Melayani gimana, Bapak? Bagaimana caranya manusia bisa melayani? Dia harus merendahkan dirinya. Melayani gimana? Yesus mengatakan, seperti apa aku harus berlaku sehingga aku bisa mendapatkan hidup yang kekal? Apa yang Yesus katakan? Lakukan apa yang tertulis dalam hukum Taurat. Apa kata Yesus? Apa kata anak muda kaya ini? Aku sudah melakukan itu semua. Lalu Yesus mengatakan apa? Ikutilah aku. Iya kan? Dia tidak mengatakan sembahlah aku, tapi ikutilah aku. Apa yang aku lakukan? Aku berpuasa, aku sujud, aku sunat, aku menyembah hanya kepada Allah, menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang ada di surga. Nah, ada nggak kemudian penampakan daripada ikutilah aku? Yesus kemudian mempertontonkan ke gereja, makan babi, ibadah minggu, menuhankan dirinya. Ada nggak yang harus diikuti dari Yesus? Yang Yesus tunjukkan seperti itu? Hanya ini, kan sudah saya katakan, hanya menyangkal diri, hanya ini saja. Kenapa Bapak keberatan? Menyangkal diri atau menyangkal Yesus? Memerangi diri sendiri ada di ajaran agama Anda. Oh jelas dong. Ketika ada perintah jangan makan babi, sementara nafsu ingin makan babi, kami lawan itu. Kalau Anda ada nggak perintah kayak gitu, melawan hawa nafsu, ada nggak? Kalau kita bicara ego, orang per orang, bukan orang. Giliran Anda bertanya tajam, giliran dijawab Anda mantul. Sekarang Anda mengatakan, adakah keegoan dalam Islam itu dilumpuhkan? Ada. La taqrabus zina, jangan kau berzina, jangan kau minum haram, jangan engkau berjudi, jangan engkau melakukan dan seterusnya. Dan itu harus dituruti. Itu namanya perintah syariat. Sekarang di Anda
Sekarang di Anda, jangan ada ilah lain di hadapanku. Apakah berlaku hal itu terhadap Anda? Kalau bicara ego, ego itu kan person demi person, person. Bukan person dengan apanya, dengan hobinya, bukan seperti itu. Person dengan person. Ya. Iya, tapi kan sandaran pijakan kita sebagai makhluk berakal itu adalah aturan Tuhannya, Pak. Bukan aturan seenak kita. Sudah terbukti itu tidak berhasil. Orang bersyariat itu tidak membawa damai sejahtera, justru pelanggaran. Gimana ceritanya? Ceritanya perjanjian lama sudah jelas. Setelah Bagaimana perjanjian lama. bagaimana Daud? Apakah dia dihukum? Apakah Daud itu kemudian melakukan pengorbanan seperti yang Anda imani dengan matinya Yesus? Tidak kan? Daud tidak diizinkan membangun bait Allah. Terus Anda diizinkan? Bukan hak saya untuk apa itu. Loh, Anda katanya sudah damai sejahtera Anda. Bagaimana Anda bermimpi damai sejahtera? Berproses ke sana. Sementara perintah-perintah Tuhannya Anda langgar. Gimana cerita itu? Apanya dilanggar? Kan sudah saya katakan. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Ilah lain itu apa? Password tadi sudah saya katakan. Password itu paku. Tangannya dipaku, kakinya dipaku, lambungnya ditusuk, mukanya diludahi. Itu Yotevapeh yang Anda maksud, gitu. Anda ingin membuat karikatur Tuhan pencipta langit dan bumi serupa seperti itu, gitu maksudnya. Ini kan masalah perbuatan, agar itu perbuatan manusia itu mengikutnya nantinya. Maksudnya saya nggak ngerti apa yang Anda. Jangan Anda membangun sebuah argumentasi yang justru membantah kitab Anda sendiri. Oke. Suara waras. Tapi Anda kelihatannya tidak mencerminkan nama Anda. Gak usah menilai, aduh. Enggak, kita ini saudara, Bung. Kita ini saudara. Kita harus mencerdaskan anak bangsa. Silakan Anda hadir dengan kekristenan Anda, saya hadir dengan keislaman saya. Kan gitu. Tadi Bapak Anda di awal membangun narasi kenapa umat Islam itu membahas Bible, kan? Dan merasa lebih benar terhadap Bible daripada orang Kristen itu sendiri. Ini jawabannya. Ini Bang. Ya karena tuh. Ego itu apa? Ego adalah konsepsi individu tentang dirinya sendiri. Nah, yang dinarasikan Bang Zuma barusan bukan tentang dirinya sendiri, tapi apa yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam kitab Bible. Di dalam Bible yang Anda pegang, Pak. Kecuali Bang Zuma memiliki pemikiran sendiri, memiliki pemahaman sendiri, hanya berego gitu. Lanjut Bang Zuma. Silakan Bang, coba Anda buktikan ke saya bahwa Anda adalah pengikut Yesus. Satu aja. Saya berproses. Misalnya baru berproses menjadi pengikut, Pak. Ya memang itu seharusnya. Lah, kalau Anda berproses, dengarkan saya Pak. Kalau Anda berproses menjadi pengikut, Anda kudu wajib hukumnya memulai proses itu dengan memotong kulup. Tidak ada hubungannya dengan damai sejahtera. Ada hubungannya, Pak. Ada hubungannya. Saya bukan Bani Israel. Ada hubungannya. Kalau Anda bukan Bani Israel, berarti apakah Anda ingin jujur mengatakan bahwa Kristen itu bukan ajaran Bani Israel? Sekarang saya tanya Bapak, apakah Allah yang di Bible ini sama dengan Allah yang di Quran Anda? Tuhan itu cuma satu. Itu udah pasti tuh, Pak. Jelas. Allah yang disembah oleh para nabi itu adalah Allah yang Tuhan yang kami sembah. Passwordnya Yod-Heh-Vapeh. Ada nggak? Kok Yod-Heh-Vapeh di Quran? Yod-Heh-Vapeh paku tangan, paku kaki, tusuk lambung, diludahi muka, itu. Tidak ada di Quran kan? Gimana tidak ada di Al-Quran? Al-Quran sudah La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Paku tuh. Kalau paku, kok larinya ke paku, Pak? Kalau Anda mengatakan Yod-Heh-Vapeh itu paku tangan, paku kaki, paku lambung, tusuk lambung, dua penjahat di samping Yesus disalibkan itu juga dipaku tangannya, Nduk. Tapi ada dia tidak dilantik menjadi Tuhan. Ada nggak dia mengajak orang? Loh, memang harus cuma satu yang diangkat, Pak. Karena Dewa Horus itu cuma satu. Dewa Atis itu cuma satu, Pak. Krishna itu cuma satu, enggak dua. Krishna itu, Horus itu enggak dua, cuman atu.
Satu. Sekarang saya tanya Bapak, terjemahan Elohim di Quran itu apa? Elohim di dalam Al-Quran ilahun. Benar? Saya kurang tahu. Ya, karena itu kemudian kalau Elohim Aduh, marah. Sesembahan. iya ilahun. Sesembahan kan? Ya. Terus Memang itu terjemahannya, bukan Allahumma, bukan. kok Allahumma? Itu doa makan itu, Pak. Allahumma Allahumma barik barik lana. lana. Iya, saya tahu. Nah, terus Coba di Google dulu apa terjemahan Elohim dalam bahasa Arab. loh kok dalam bahasa Arab? Kan sudah sudah kukatakan sama Anda tadi kan? Ya. Iya kan? Nah, terus apa masalahnya sekarang? Ada nggak perkenalan Elohim di Quran dengan nama password Yod He Vav He? Bapak, Tuhan itu ketika datang kepada manusia, Tuhan sudah Jawab dulu. Makanya Pak, Wah, Majid Peter. jangan sembarangan masuk kalau nggak ngerti password. Kok nggak sembarangan masuk? Begini. Dikatakan di dalam Al-Quran Tuhan itu gaib. Laisa kamislihi syai'. Sekarang Tuhan Anda berwujud manusia. Tuhannya Bani Israel wujudnya seperti apa, Pak? Gak usah lari ke sana, Pak. Oh, nggak usah lari ke sana, tapi maunya lari kemana? Terpassword Iya, passwordnya itu wujud Tuhannya Bani Israel, wujud Tuhannya Yesus, tempat Yesus itu mengadu, tempat Yesus itu berdoa, seperti apa wujudnya? Bani Israel Bandingkan dengan wujud Tuhan Anda yang kemudian itu dilahirkan. Malah menurut Pak John Peter, Tuhan Anda itu pernah netek. Ayo, apakah sama? Passwordnya itu loh. Saya tidak sepaham dengan Tuhan. Passwordnya itu kan sudah jelas, Pak. Tuhannya Yahudi tidak pernah netek. Tuhan yang disembah umat Islam juga mustahil seperti itu. Nah, sekarang Tuhannya Kristen nenen, Pak. Apakah sama? Bapak belum menjawab. Adakah Yod He Vav He di Quran? Yod He Vav He itu bahasa apa, Pak? Itu bahasa Ibrani, Pak. Al-Quran itu bahasa Arab. Makanya Jangan jangan sembarangan. pakai kata netek. Nah, sekarang kalau saya tanya pertanyaan yang sama kepada Anda, apakah ada Yod He Vav He di dalam Perjanjian Baru bahasa Yunani? Udah malam ini jangan Esensinya lihat. Esensinya kan saya sudah tanya sama Anda. Esensi yang ada di dalam konsep Islam, laisa kamislihi syai'. Esensi yang diajarkan oleh Yesus, suaranya tidak bisa kau dengar, wajahnya tidak bisa kau lihat, bagaimana bisa digambarkan? Sementara esensi yang ada dalam Kristen, nenen. Faktanya sesuai dengan password tersebut, Yesus sudah hadir dengan tangan terpaku. Itu Pak. Yesus tangan terpaku. Pak, penjahat yang di samping kirinya juga dipaku, Pak. Penjahat Dipaku juga itu. tidak punya sinergi untuk mengajarkan damai sejahtera. Jangan Tidak ada. netek ya. Nggak boleh Damai netek sejahtera malam-malam. apa yang Anda maksud? Damai sejahtera itu Islam, Pak. Kristen itu pengikut Kristus. Islam itu damai sejahtera. Dari situ aja Anda gagal di sana. Islam itu damai sejahtera. Kristen itu pengikut Kristus. Kristus yang dimaksud ini adalah orang yang diurapi katanya. Damai sejahtera. Tapi ternyata Tuhan. Pasti dia ngomong dulu Justru cuma. saya sering mendengar ya, kalian itu ya sering bentrok. Bentrok apanya, Pak? Masalah entah apa, beda pendapat, banyak golongan-golongan kan gitu. Lah, kalian sampai hari ini belum pas siapa Tuhan kalian yang sebenarnya. Yesus atau Bapa atau Roh Kudus. Itu belum final di antara kalian. Ada yang mengatakan Trinitas, ada yang mengatakan Oneness. Ayo, yang mana yang benar nih? Kami semua dalam Islam mengakui Tuhan kami hanya Allah. Tidak ada yang menuhankan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana dengan kalian? Bibel jelas ya, di Bibel jelas kalau Tuhan itu kita sebut Tuhan, di Bibel ada dua penulisan. Tuhan semua huruf besar, ya. Oh, Semua gitu. huruf besar itu ya, itulah Yod He Vav He, ya. Tuhan dengan hanya satu huruf besar. Oke, kalau Yod He Vav He dalam bahasa Yunani apa sebutannya? Ya kurios. Enggak, bukan. Aduh,
Udah. Dindan aja. Silakan Anda ini. Saya istirahat dulu karena ada yang suka nenen udah muncul. Silakan. Kalau nggak ada Iya, Bang password, Abi. Assalamualaikum Bang Abi. Selamat malam Pak John. kalau nggak ada password, bagaimana kalian bisa? Iya Pak, saya minta datanya Pak bahwa Yohet Fave itu dalam Yunaninya kurios, datanya di mana tuh Pak? Udah cari aja lah, saya nggak bisa membuka apa ini aplikasi. Gitu. Iya, saya bantu cari ya. Kalau Di mana itu, Pak? saya salah, ya cari aja. Kenapa harus Soalnya- Yunani? yang saya tanya di Quran, bukan di Yunani. Ini Pak. Kalau sampean mengatakan Yohet Fave itu adalah kurios, itu nggak akan ada datanya Pak, gitu loh. Nggak akan ada datanya. Terserah. Mungkin saya salah. Yang saya tanya adalah ada nggak di Quran? Loh, kalau di Bible aja ada kok malah nanya di Quran sih Pak. Ya, di Bible kan sudah dinyatakan Tuhan Yesus dengan tangan terpaku. Apalagi? Loh, pertanyaannya itu Yohet Fave di Perjanjian Baru itu sepadan dengan apa? Apa sebutannya dalam Yunani gitu Itulah loh Tuhan Pak? Yesus yang dinyatakan. Sekarang saya kan Mana ada Yesus mengatakan Tuhan Pak? Yohanes 13 itu udah diklarifikasi. Aduh, di Yohanes 13 Pak, itu menggunakan ada yang Doubling. Nah, Oke, Pak lanjut. Abi, Pak Abi lanjut. doubling. Coba di mute Pak Abi. Nah, kan? John, apa sudah sunat John? Gak ada guna itu, gak ada guna.